Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? How are you today? Good morning. Selamat pagi. Baju kuning belum mandi pagi. Berjumpa lagi dengan saya Husnul Yakin. Hari Kamis. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini hari adalah setelah kemarin Hari Raya Umat Buddha, Hari Raya Waisak. Saya mengatakan umat Buddha yang baik pantas mendapat perlindungan sebagaimana umat Islam. Kalau di negeri itu banyak umat Islam, dan sebetulnya umat-umat yang lain begitu juga. Kalau di situ banyak umat Kristiani, di minoritasnya umat Islam, mestinya mereka melindungi umat Islam yang baik, yang tidak ikut aturan, ya boleh ditangkap dan dipenjara. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah, revolusioner Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini berpuasa Syawal, berpuasa 6. Tepat hari ini juga hari Kamis, puasa Kamis, dan tepat juga tanggal 15 atau tengah bulan. Tadi malam bulan purnama, tapi karena tadi malam adalah gerhana bulan, kalau bahasa Arabnya khusuf, pakai khusuf. Bahasa Arabnya bulan qamar, khusuful qamar, gerhana bulan. Maka apalagi di Pekanbaru tadi malam hujan, nggak kelihatan terangnya sinar mentari, sinar bulan yang purnama. Jadi puasa 3 sunnahnya, puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan. Ayyamul Bid itu 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Kecuali hari raya Idul Adha, 13-nya nggak boleh puasa. 13 Zulhijjah maksudnya. Saya mau bagi-bagi tips bagaimana supaya kita sehat selalu. Sehat adalah mahal, apalagi sekarang orang yang terkena penyakit dan terkena wabah atau virus corona, mungkin ada juga virus yang lain, itu memerlukan daya tahan fisik yang prima. Kadang-kadang orang menyangka saya nggak pernah sakit. Ya saya bilang memang betul. Ya ada sakit-sakit pilek, sakit diare, paling 1 harian besoknya sembuh. Dan itu pun saya biasanya nggak sampai izin kalau kerja, biasanya begitu. Masuk terus. Tentu semuanya ada tipsnya, triknya. Kenapa saya sehat dan kuat, tidak simsalabim abrakadabra begitu, dimana rumah Udin di balik Sarawak. Ini bahasa Minang. Semuanya ada way of life, ada cara hidup. Laki-laki, perempuan sudah dituntun supaya hidupnya mau sehat, mau kaya, mau bahagia dunia dan akhirat. Sembari saya juga sering mendengar diskusi, melihat, dan tidak meremehkan hal-hal yang sepele. Seperti sekarang ini kan di bawah matahari, ada teman saya yang di karantina, mereka setiap hari disuruh berjemur. Ya saya bilang kan, kenapa enggak dari dulu berjemur? Orang bule saja jauh-jauh datang ke Indonesia,
ke Bali, katanya ada di Kepulauan Riau itu pantai juga yang cantik. Situ banyak juga bule hanya untuk menjemur. Bayangkan susahnya untuk berjemur sekarang, orang kita malah berjemur, apalagi apel kalau udah kena matahari ya mengeluh. Kalau saya bilang kalau untuk Pekanbaru jam 9 ke bawah itu bagus. Sekarang jam berapa ini? Jam 9 kurang. Tadi saya baru siap sholat duha di kantor. Sekarang masih jam 8.46. Berjemurlah Anda. Jangan anak-anak muda itu bangunnya lama. Itu kan untuk menguatkan kulit, vitamin D. Gimana saya kerjanya mulai dari jam 7. Kan kerja itu gak kerja terus. Bisa jadi istirahat sedikit. Istirahatnya dipergunakan untuk yang manfaat setelah sarapan, ataupun mungkin ada yang santai sedikit, lalu cari matahari pagi ya, berjemur. Kalau bisa keluar keringat, takut bau badan apalagi wanita. Jangan khawatir, kalau Anda sehat itu keringat Anda itu nggak bau, nggak terlalu bau, bahasanya gitu. Kalau Anda sehat, ini garis bawahnya, itu keringat Anda nggak terlalu bau. Saya berpikir kenapa keringatnya Nabi Muhammad itu bahkan ditampung oleh seorang wanita, dijadikan parfum. Berpikir saya terus, kok keringat jadi wangi? Pertama, Nabi Muhammad orang baik. Yang kedua, tentu ada ilmu fisiknya, ilmu kesehatannya. Mungkin kita nggak sampai ke situ, tapi kita mempelajari hampir ke situ begitu. Maksudnya mengeluarkan keringat itu juga nomor 2 nih. Setelah berjemur, mengeluarkan keringat itu ternyata berefek kepada imun, ya kan? Nanti kita bicara tentang iman. Imannya juga berefek kepada imun. Keluarkan keringat Anda 1 hari, jangan di dalam ruangan AC. Dan kemudian setelah keluar keringat jangan dikipas. Ya, kalau Anda malu bawa parfum, nggak apa-apa. Bahkan ada hadis Nabi, jika Anda diberi wewangian, jangan Anda menolak, karena itu mudah dibawa kemana-mana mudah. Kan botol kecil bisa untuk menghilangkan aroma tidak baik pada tubuh Anda. Ya, deodoran pakailah. Kadang-kadang saya sholat tarawih, di samping saya anak SMP, SMA, bahkan ada yang sudah kuliah. Bau sekali ini ya, keringat dari ini ketiaknya ya. Kalau saya kenal akrab, saya tegur. Itu keluarkan keringat. Orang-orang kaya kebanyakan kenapa mau nyabut rumput depan rumah? Ya katanya alasannya begitu, mengeluarkan keringat. Itu ilmunya sebetulnya. Sesuatu yang udah kita miliki, mestinya tidak semuanya kita harus bawa. Harta kita bergaji 4 juta, 5 juta, 10 juta, semuanya jangan dimakan. Iya, semuanya jangan dihabiskan. Beri untuk orang yang meminta-minta dan memerlukan, baik dari keluarga, mertua. Keringat juga begitu. Keringat itu air dari tubuh kita, keluarkan, jangan dibawa masuk ke dalam tubuh semuanya. Air seni keluarkan, jangan ditahan. BAB keluarkan, jangan ditahan. Walaupun di tubuh kita dahak, ingus, keluarkan juga secara dengan normalnya, jangan dipaksa.
Kadang-kadang ada orang banyak bentar-bentar gitu. Itu harus Anda pelajari kenapa begitu. Apa ada yang tersangkut di kerongkongan, ataupun harus dibersihkan dengan minum air limau, ya kan? Diperas jeruk itu, jeruk nipis ya, limau, kemudian minum tiap pagi. Saya sakit mah, enggak pengaruh sebetulnya kalau Anda kuat fisiknya. Segala sesuatu memang sesuai dengan kuat atau tidaknya. Dulu saya 2011, 2012, kayaknya 2013 juga masuk. Itu sering sakit, kayak sakit mah di tengah-tengah ini, ulu hati saya. Ya, ketika itu memang sering diberhentikan dari pekerjaan, kerja di leasing Sinarmas 3 bulan diberhentikan, kerja di Kredit Plus diberhentikan, kerja di ada leasing CCM namanya di Pekanbaru ini, mungkin cabangnya banyak juga di Sumatera. Sebulan setengah jadi kolektor diberhentikan. Ya, kebawa pikiran istri waktu itu masih kuliah, rumah nyewa, makan kadang pernah makan pakai nasi campur kecap, kemudian istri nangis, akhirnya minjam lah sama bos. Waktu itu baru juga kerja di CV, namanya CV-nya Dan Maju Abadi, menjual mesin kasir, fotokopi, saya marketingnya. Ya pokoknya pikiran memang ditekan sehingga berpengaruh kepada lambung dan mah. Saya pikir segala sesuatu itu awalnya adalah pikiran. Ya. Orang corona seperti Nirina Zuber yang nyanyi bareng Slang. Kemarin saya di Metro TV, di Metro TV saya lihat dia mengakui 1 bulan lamanya. Orang biasanya kan 2 minggu, 14 hari. Dia 1 bulan. Kenapa? Dia kebanyakan berpikir. Belum ada calling, istilah mereka para artis itu rindu callingan. Jadi banyak berpikir itu membuat sesuatu itu tidak cepat mudah habis, tidak clear. Kalau bahasa kita tidak ikhlas, tidak tulus menghadapinya. Ini banyak kaitannya, keluarkan keringat, keluarkan air seni, keluarkan harta kita, bersedekah. Saya alhamdulillah hampir setiap hari, mungkin setiap hari, mau saya bersedekah di kota infak masjid, atau traktir teman, atau ngisi pulsa kawan, keluarga. Setiap hari itu dalam otak saya, udah bersedekah nggak saya hari ini? Maupun 100 rupiah sekalipun, 1000 rupiah sekalipun. Ya kapasitas saya begitulah. Tapi setiap hari begitu. Misalnya udah sore ini, udah sedekah, gue udah sedekah belum hari ini? Keluarkan saja. Apa salahnya kita minyak motor, beli rokok, kadang kita cemilan. Setiap hari menghabiskan lebih dari 1000, ini 1000 rupiah untuk sedekah berat rasanya. Ibaratnya kalau di foto-foto itu, foto 50.000 disedekahkan berat, tapi kalau udah ke mall nggak terasa rasanya. 100.000 pun nggak terasa. Memang begitu selalu. Ada orang misalnya ngajak infak untuk Palestina, infak untuk kawan yang sedang operasi, anak kawan yang operasi. Ngasih 100.000 itu berat bagi orang-orang yang rata-rata gajinya di bawah 10 bahkan 20 juta. Bisa lebih 30 juta, ngasih 100.000 itu berat. Nah itu kadang-kadang nengok ke orangnya, siapa yang akan mau dikasih. Hilangkan yang terbiasa oleh Anda. Anda tiap pagi mandi biasanya batuk, berarti ada sesuatu. Sebelum tidur biasanya ada nyeri-nyeri, berarti ada sesuatu, tapi belum parah. Kalau masih bisa makan enak, tidurnya itu belum parah. Tapi kalau mau lebih prima ya, walaupun nggak ke dokter, ada bisa konsultasi ataupun cari ramuan-ramuan, ataupun ya cari di Google, YouTube,
apa kendalanya nggak juga puas, ya berdoa gitu. Berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan Anda. Ya Allah, saya sudah berusaha. Berdoa juga kan melepaskan keluh kesah pikiran, ya. Banyak ilmu-ilmu kesehatan. Baru bangun tidur, kalau bisa bangunnya sebelum matahari terbit, itu langsung mandi. Ada ustadz mengatakan dulu, membaca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ahyana, telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah kami mati. Itu setelah Anda mandi. Misalnya Anda terbangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, ataupun telat bangun, Anda bangun jam 10 pagi, mandi dulu, baru baca itu alhamdulillah. Menurut saya baik juga, karena kalau mandi itu segar. Makanya kalau ada istilah orang kalau melayat atau takziah, mengunjungi orang meninggal, temannya, tangganya, setelah itu harus mandi. Itu enggak wajib, tapi karena kadang kita melihat kesedihan, ion kita jadi menurun, makanya mandi itu kan supaya sehat. Suami istri yang bersenggama, setelah dia bersenggama misalnya jam 10 malam atau jam 12 malam, kemudian tidur sebentar jam 1 jam, dia pengen lagi bersetubuh dengan istrinya, dia wudhu. Kenapa harus wudhu? Wudhu itu kan supaya cerah. Orang lagi ngantuk gimana? Kemana nanti? Ditusukkan atau gimana caranya? Mengembalikan kenormalan fisik energi itu dengan cara toharoh. Baik wudhu itu kan secara ringan. Nawaitul wudu'a, saya niat wudhu diraf'il hadasil, untuk mengangkat hadas, kotoran, asghari yang kecil, yang lebih kecil, asghar. Kalau mandi kan diwajibkan bagi yang sudah bersetubuh atau mimpi basah. Berarti untuk mengangkat hadas besar gitu. Wudhu, mandi mengembalikan kekuatan fisik. Kecuali lagi demam panas, ya itu jangan mandi dulu. Boleh mandi mungkin dengan air hangat, air panas, atau cuci muka saja. Ya, mandi sebelum matahari sebaiknya, dan katanya juga sorenya sebelum matahari tenggelam, masih bersinar matahari itu ilmu kesehatan. Tapi kalau yang untuk sorenya saya memang agak sedikit enggak saya pakai, karena saya kadang maraton itu lama, main futsal kadang, seperti hari Kamis kami ada kebiasaan main futsal itu lama, kadang balik kadang di sini udah jam 6 lebih, kadang sebelum maghrib ya matahari udah tutup ya. Kadang-kadang saya berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan, saya tidak mengikuti syariat, aturan kesehatan, tapi berikanlah saya tetap sehat. Sering komunikasi dengan yang menciptakan, memberikan kesehatan, itu yang penting. Jangan diam-diam saja. Mandi itu setelah bangun pagi, lalu atau sebelum mandi minum air putih dulu, cari air putih, kemudian kumur-kumur, langsung telan. Itu saya berpikir, kenapa Nabi Muhammad 3 kurma tapi kok kenyang dan sehat? Nabi Muhammad itu sehat loh badannya itu boleh dibilang perutnya nggak buncit, suspek, kulitnya putih. Saya alhamdulillah sekarang kulit saya putih juga. Karena ya kalau boleh dibilang cobaan banyak, rintangan banyak, tapi dia seperti nggak punya cobaan karena dia sering kepada Tuhan. Saya juga begitu. Saya banyak juga cobaan, rintangan. Kalau orang lihat, oh biasa-biasa aja. Sering senyum, saya sering smile.
itu efek ke fisik loh, nggak sembarangan. Nah, kumur-kumur telan aja, memang agak jijik kadang-kadang, tapi kalau udah biasa enggak. Yang tadi kenapa dia 3 kurma? Ya pertama kurma Arab mungkin besar, ya kan. Yang kedua dia Nabi Muhammad itu mengunyah sampai 33 katanya. Kalau kita mengunyah 3 kali, gigit kue, gigit coklat 3 kali, apalagi makan Indomie sekali 2 kali telan. Mengenyangkan, mengenakkan, menyenangkan sesaat. Ada hal sesuatu yang menyenangkan sesaat tidak bermanfaat untuk masa berikutnya atau masa depan. Ada hal sesuatu yang terasa tidak enak sekarang, bahkan akan berefek di kedepan hari. Dikunyah, kemudian mengeluarkan enzim ludah. Ludah itu berasal dari fisik kita. Obat yang paling mujarab katanya adalah yang dari diri sendiri loh, dari badan kita sendiri, bukan dari luar, internal. Termasuk itulah senyum kan dari diri sendiri. Orang marah senyum, orang bahagia senyum. Nah, setelah memberi senyum, kehilangan senyum. Jadi efek ke saraf-saraf yang paling utama kan saraf serotonin, saraf bahagia, hormon endorfin, hormon yang membuat bahagia itu kan fisik atau psikologis di dalam, bukan di luar. Anda bisa cari tentang masalah saraf serotonin dan hormon endorfin. Itu yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbauan dari pimpinan Universitas Islam Riau bersama gugus tugas mitigasi COVID-19 Universitas Islam Riau. Itu sekedar ilmu kesehatan saya. Terima kasih. Jangan banyak berpikir yang nggak perlu dipikir. Jangan banyak mendengar yang tidak perlu banyak didengar. Hidup sehat. Terima kasih.